Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali, sekalipun masih berada di dalam satu kondisi yang masa pandemi. Kita berada di rumah kita masing-masing, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak jauh dengan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kita, supaya dimanapun kita berada, bahwa Tuhan tetap menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Kalau kami masih ada sebagaimana adanya, itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya Bapa Surgawi, kalau sebentar kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami boleh mengerti, supaya kami bisa melakukan setiap firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap belajar taat kepada Tuhan. Kami menjaga hidup kami masing-masing, supaya nama Tuhan lebih lagi dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu siapakah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Kita tahu kan siapa Rasul Paulus? Orang yang punya pengaruh dalam sebuah agama. Tetapi ketika dia menjalankan tugasnya, tugas yang diberikan oleh imam besar mereka harus membunuh orang-orang Kristen. Mereka harus membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan ketika berada di Damsyik, Tuhan memegang dia, Tuhan berbicara kepada dia. Dan sejak saat itulah Rasul Paulus berpaling, Rasul Paulus berbalik dari jalan-jalannya. Lalu dia mengikuti Tuhan. Bahkan dia menjadi seorang pemberita jalan Tuhan, memberita kabar baik, memberita Injil itu. Nah, isi daripada Injil dikatakan bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Artinya manusia Yesus Kristus itu memang sudah mati. Betul, bukan mati suri Bapak Ibu. Betul-betul dia sudah mati, ya. Dia dibangkitkan oleh Allah. Ya, bukan seperti manusia, bukan seperti Lazarus dibangkitkan Yesus, bukan seperti anak muda di Naim, bukan. Tetapi Yesus Kristus ini memang telah mati. Tujuannya adalah supaya manusia memperoleh pengampunan dosa. Siapa? Mereka yang percaya kepada Kristus. Dan setelah dia mati pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan oleh Allah Bapa, dibangkitkan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam dirinya pada waktu itu.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, ya, bahkan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang pertama, inti dari pemberitaan Rasul Paulus mengenai siapa? Mengenai Yesus Kristus yang telah mati. Biarlah ini juga menjadi kehidupan kita, menjadi orang-orang Kristen yang memberitakan bahwa Yesus Kristus itu telah mati. Ya, Kristus Yesus pernah hidup di muka bumi, tetapi Kristus Yesus hidupnya cuma 33,5 tahun saja. Dia hidup di muka bumi, dan setelah itu untuk menggenapi apa yang menjadi orang-orang percaya, tugas orang-orang percaya, yaitu memberitakan kematian Yesus Kristus. Bagian A, Yesus Kristus telah mati. Tujuannya untuk apa? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia dengan Allah, ya, pada awalnya ketika Adam, ya, Bapak Adam telah mati karena dosa-dosanya. Sejak saat itu keturunannya menjadi keturunan yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia menjadi manusia yang berdosa. Tetapi puji nama Tuhan, 2001 tahun yang lalu Yesus Kristus yang diutus oleh Allah turun ke dalam dunia ini untuk menjadi korban, untuk menyerahkan dirinya kepada Bapa, menjadi korban penebusan dosa. Itulah sebabnya untuk mendamaikan manusia tidak dengan cara lain, dia harus menjadi korban untuk Bapa surgawi. Sejak saat itulah orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, coba sekarang kita akan membaca dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-22. Kolose pasal 1 ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita diperdamaikan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, tujuan pendamaian itu supaya di hadapan Allah Bapa kita menjadi kudus. Ya, kita menjadi tak bercela, dan yang ketiga kita menjadi tak bercacat di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita oleh kematian Yesus Kristus itu. Jadi tujuan Yesus Kristus mati untuk mendamaikan umat manusia yang percaya kepadanya, supaya di hadapan Bapa kita menjadi kudus, ya, menjadi suci, ya, menjadi tidak bercela, ya, dan tidak bercacat di hadapannya. Karena kita semua satu kali akan menghadap kehadiran Bapa surgawi. Kita semua akan menghadap Dia dalam kerajaan surga. Di surga tidak ada barang yang bercela. Di surga tidak ada barang najis. Di surga tidak ada barang yang cacat. Semua sempurna. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia untuk mendapatkan kekudusan, manusia untuk mendapatkan hidup tidak bercela, manusia untuk mendapatkan hidup tidak bercacat, tidak bisa dengan kekuatannya sendiri, karena kita adalah manusia dan keturunan dari Bapak Adam, yaitu Bapak yang telah berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, biar kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang tidak bercela, orang-orang yang tidak bercacat, itu hanya ada di dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, inilah yang perlu kita beritakan kepada semua orang. Ya, karena kita tidak memberitakan yang lain, kita memberitakan siapakah Yesus Kristus itu. Dia adalah Sang Juru Selamat, Dia adalah Sang Pendamai, Dia adalah seorang yang diutus oleh Bapa Surgawi supaya Dia menjadi korban. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus mati bagi dosa-dosa kita, ya, sehingga kita menjadi kudus, tak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, itulah kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun yang memiliki satu kehidupan yang sama seperti Kristus. Kristus Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Kristus Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sekarang bagian B. Bagian B, Yesus Kristus telah dibangkitkan oleh Allah, ya, yang telah dinubuatkan oleh Musa, oleh para nabi. Ya, jadi Kristus Yesus bukan hanya mati, tapi Kristus Yesus dibangkitkan. Dan kebangkitannya pun tidak begitu Yesus mati lalu bangkit. Tidak, Bapak Ibu. Itu sudah dinubuatkan, sudah dibicarakan ribuan tahun yang lalu. Ya, pada waktu Musa memimpin bangsa Israel. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-15. Kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 berkata demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, saya percaya ini adalah nubuatan. Ini yang diucapkan oleh Musa pada waktu orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu punya rencana yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Tetapi Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu, Dia berbicara terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, untuk kedatangan Mesias, untuk kedatangan Kristus Yesus, Dia telah berbicara. Ya, Yesus akan dibangkitkan di tengah-tengah umat Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus, Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Itulah sebabnya Dia di tengah-tengah umatnya, Dia tampil sebagai Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, bahkan ketika Dia hidup di muka bumi pada 2001 tahun yang lalu, Dia hidup di muka bumi, Dia memberitakan kabar baik ini. Ya, di mana-mana Dia memberikan kesembuhan demi kesembuhan, di mana-mana Dia memberikan pertolongan demi pertolongan, supaya manusia itu percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kepada murid-muridnya 4 kali berturut-turut, ya, Dia juga memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita membaca dikatakan dalam Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-21, Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh
dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu pernyataan Tuhan yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Setelah dia menyatakan pernyataan yang pertama, murid-muridnya tidak mudeng, Bapak Ibu. Murid-muridnya tidak mengerti, ya, bahwa sebelum kematiannya, sebelum kebangkitannya, Yesus sudah memberitakan terlebih dahulu, ya, tujuannya hidup di muka bumi itu apa? Tujuannya untuk supaya mati, Bapak Ibu. Ya, dikatakan dalam Matius pasal 17 ayatnya yang ke-9. Matius 17 ayatnya yang ke-9 berkata demikian, Bapak Ibu. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, kepada para murid-murid, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jelas, Bapak Ibu, ya, kepada para murid-muridnya Yesus memberitakan tentang kematiannya. Yesus memberitakan tentang kebangkitannya dari antara orang-orang mati. Itu pemberitaannya yang kedua. Pemberitaannya yang ketiga dikatakan dalam Matius 17 ayat yang ke-23. Matius 17 ayat yang ke-23 berkata, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun pedih sekali. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hati murid-murid pada waktu itu sangat sedih, sangat pedih, oleh karena ditinggal oleh gurunya yang mengasihi dia. Bapak Ibu saudara sekalian, semua itu dilakukan Tuhan supaya murid-muridnya memiliki iman yang teguh, iman yang betul-betul kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita menjadi orang-orang Kristen juga hal yang sama. Mari kita beritakan siapakah Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dia mati untuk dosa-dosa kita, ya. Dan dia yang kedua akan dibangkitkan dan sudah bangkit, ya, pada hari yang ketiga. Itu saja yang kita beritakan, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa memberitakan yang lain kecuali kita memberitakan Sang Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Yesus Kristus mati dan Yesus Kristus menjadi pendamai bagi kita. Yesus Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalau manusia dibangkitkan, satu kali akan mengalami kematian. Tapi kalau Yesus tidak, Bapak Ibu, Yesus Kristus dibangkitkan dan dia kembali ke surga. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, tadi saya katakan pada 4 kali Tuhan memberitakan, ya, tentang kematiannya dan tentang kebangkitannya. Dibuktikan oleh Tuhan. Dikatakan dalam Matius 20 ayat yang ke-19. Matius 20 ayat yang ke-19 berkata demikian, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Dan mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan atau mati, dibunuh, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 4 kali Tuhan berbicara mengenai kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, tadi dikatakan Musa berkata kepada umat Israel, satu kali akan dibangkitkan, artinya akan muncul Sang Juru Selamat. Dia kemunculannya itu, dia untuk mati bagi dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Ya, bukan cuma mati sebagai manusia, tidak, tapi dia adalah sebagai Juru Selamat, dibangkitkan dari antara orang mati, sehingga dia memiliki tubuh kebangkitan, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya dia menjadi Juru Selamat. Sejak saat itu dia tidak mati lagi, tapi dia kembali kepada Bapa yang di sorga.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang Kristen di akhir zaman ini, memberitakan kabar tentang siapakah Yesus Kristus itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah inti dari pemberitaan Rasul Paulus, pemberitaan para rasul-rasul, pemberitaan para hamba-hamba Tuhan. Ya, Rasul Paulus tidak memberitakan apa yang dia miliki secara jasmani. Rasul Paulus tidak memberitakan aku bisa menjadi kaya. Enggak, Bapak Ibu. Rasul Paulus tidak memberitakan aku punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Enggak. Yang diberitakan oleh Paulus adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bukan itu saja. Tadi kita telah membaca, dikatakan 2 Timotius 2 ayat yang ke-8, bagian terakhir dikatakan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Jadi Rasul Paulus itu memberitakan 3 hal. Yang pertama, kelahiran Yesus. Yang kedua, kematian Yesus. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kepada Timotius, supaya Timotius menjadi seorang pemberita kabar baik ini kepada umat manusia, bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Lebih lagi dikatakan Yesus Kristus telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, Bapak Ibu, ya, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Siapa Daud? Daud itu menjadi idola utama dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka memakai bendera Raja Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saking menjadi idolanya. Ya, Daud itu seorang raja yang tidak pernah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ya. Sekali lagi, Raja Daud adalah seorang raja yang tidak pernah dikalahkan oleh para lawannya, termasuk orang Filistin, Goliat. Ya, salah satu adalah Goliat. Siapa Goliat? Goliat itu memiliki tinggi 3 meter lebih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bahkan Raja Saul, dia tidak berani. Bukan cuma Raja Saul, seluruh umat Israel tidak berani menghadapi Goliat, karena Goliat orang besar, tinggi besar. Ya, ketika Daud datang dan Daud berkata, kurang ajar orang ini, ya, mengolok-olok Allah yang hidup, Allahnya orang Israel. Itulah sebabnya dia minta kepada Saul, biarlah raja, aku yang menghadapinya. Gua tidak percaya. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak percaya. Kenapa mesti kamu? Gitu ya. Nanti kamu diperlakukan tidak baik. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Daud waktu itu belum menjadi raja. Ya, Daud dengan keberaniannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia melawan Goliat hanya memakai alih-alih atau memakai, kalau orang Surabaya, stick, pakai alih-alih dengan batu, begitu ya, begitu dalam nama aku datang, dalam nama Tuhan semesta alam, begitu dilemparkan, dia kena dahinya. Padahal dia memakai perlengkapan perang, ya, memakai ketopong keselamatan dari besi, tetapi lupa ada lubang kecil, ya, ada lubang di sini, Bapak Ibu. Pada waktu Daud melemparkan tepat kena sasaran, pada waktu itulah Goliat mati. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, apakah itu kebetulan? Tidak. Tidak kebetulan. Memang Tuhan memakai Daud. Itulah sebabnya pada saat itu dielu-elukan oleh orang Israel. Kalau Saul beribu-ribu orang dikalahkan, tetapi kalau Daud berlaksa-laksa orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kemudian itu bisa saudara baca dalam 1 Samuel 17, ya, ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-52. Pada pagi ini kita bisa baca 1 Samuel 17 ayat yang ke-48 sampai 52. Kemudian yang kedua, dia menjadi
menantu Raja Saul. Menjadi menantu Raja Saul, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita tahu mungkin orang berkata menjadi menantunya raja itu enak, tapi Daud tidak begitu enak, Bapak Ibu. Terancam nyawanya. Ya, tetapi Daud tetap melaksanakan tugas yang diemban. Sekalipun dia menjadi seorang menantu, tetapi dia tidak seenak apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Ya, terus tertekan kehidupannya, dikejar-kejar oleh Saul, Bapak Ibu. Ya, tetapi karena Raja Daud dipilih oleh Tuhan, semua itu terlewati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca, dikatakan dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-23 sampai 27. Ya, di situ dijelaskan bagaimana Daud menjadi seorang menantu daripada Raja Saul. Dan bagian yang ketiga ini menjadi raja kedua setelah Raja Saul. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari keturunan Daud. Daud, seorang pahlawan yang tidak pernah dikalahkan oleh para lawannya. Daud menjadi seorang menantu daripada Raja Saul. Bahkan Daud menjadi raja kedua setelah Raja Saul. 2 Samuel 2 ayat yang keempat, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, tadi saya katakan Yesus Kristus adalah seorang yang dilahirkan dari keturunan raja. Kalau Bapak Ibu membaca, dikatakan dalam Matius pasal 1. Ya, di sana dikatakan bahwa Raja Daud itu adalah salah satu keturunan yang menurunkan, maksud saya yang menurunkan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita menjadi orang-orang Kristen yang bersyukur karena kita punya Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, dan Dia adalah Yesus Kristus itu. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, inilah yang perlu kita beritakan kepada seluruh umat manusia, supaya mereka memiliki kehidupan tetap berkenan kepada Bapa Surgawi. Ya, bukan lagi seperti manusia biasa tanpa ada Sang Juru Selamat. Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia dibangkitkan untuk supaya kita yang percaya satu kali kita akan menerima kebangkitan yang sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini kita belajar terlebih dahulu bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil pada waktu itu, dan Injilnya berisikan tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Yesus Kristus bangkit, ya, dan Dia berkemenangan atas semua dosa-dosa itu, dan Yesus Kristus telah naik ke surga. Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita lebih semangat lagi. Sekalipun di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kita. Kita tidak takut kepada COVID, tetapi kita takut kepada Tuhan. Dan biar kita menjaga jarak supaya kita tidak tertulari dengan COVID itu. Sampai pada masanya kita akan diizinkan kembali untuk melakukan ibadah dengan normal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, biar kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, bukan orang Kristen yang masa bodoh. Wah, ini COVID nggak akan menyerang kita. Tidak Bapak Ibu ya, COVID itu menyerang siapa saja, tetapi perlu kita bisa menjaganya supaya kita tidak tertular, tidak mudah tertular. Kita tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan bersih, karena itulah yang dianjurkan. Dan memang semacam itu. Ada banyak orang-orang yang merasa dirinya hebat, ya, tetapi kita sadar siapakah kita, manusia biasa, Bapak Ibu. Ya, manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan lebih daripada yang lain. Tetapi kita punya Tuhan, punya Sang Juru Selamat. Dialah yang akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.
Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Pada akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bisa menikmati hidup yang sementara ada di muka bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami belajar dari firman-Mu yang disampaikan oleh Rasul Paulus memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami boleh melakukannya bukan cuma hari ini, tetapi dari hari ke hari. Terpujilah akan nama-Mu, Bapa Surgawi. Sebelum kami melakukan aktivitas kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang menyertai dalam perjalanan setiap dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan doa serta pengucapan syukur kami. Kami tidak lupa Tuhan terus berdoa buat jemaat di GBI Wiguna. Tuhan, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang memberkati kami. Terpujilah akan nama-Mu, Engkau Allah yang melindungi kami sampai pada hari di mana kami akan melakukan ibadah secara offline. Terpujilah akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menaikkan doa serta pengucapan syukur kami. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, sekarang pulanglah engkau dengan berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita yang diberikan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu mulai sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang berkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.